Hai, Assalamualaikum teman-teman. Saya Silvira Anggraini dari kelompok 6 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Silvira Anggraini, NIM 2021 143631. Hai, saya Puput Yustiani, NIM 2021 143633. Hai, perkenalkan, saya Tesalonika Tarigan, NIM 2021 143630. Hai, perkenalkan saya Arya Pandira, NIM 2021 143629. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Maulidia Sari, NIM 2021 Baik teman-teman, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh dosen Ibu Suryati, Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan kelas 2Q. Mari kita simak videonya bersama-sama. Pengertian etika, kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila. Deontologi artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Teologi artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun, Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan, tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Adapun pemaknaan tersebut didapatkan dari jenis etika yang mana senantiasa terkait erat dan bagaimana manusia bertingkah laku yang baik. Etika bersifat universal, berbeda dengan etiket yang berlaku pada tempat tertentu. Misal, adat Jawa bertemu orang berbeda dengan adat bertemu orang Batak. Ketika mencangkup norma moral yang bersumber dari hati nurani demi kenyamanan bersama, etika memiliki arti watak, sikap, adat. Secara etimologi, etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang biasa dilakukan. Etika sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik pada diri sendiri serta orang lain. Etika bertendensi dengan kata moral, berarti berasal dari hati nurani setiap orang. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntunan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai etika dalam kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di antaranya, 1. Masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. 2. Masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan penghambat integrasi nasional. 3. Masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, serta masih terdapatnya kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. 5. Masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. 6. Banyak terjadi pengingkaran dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Konsep Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang membutuhkan sehingga urusannya lancar gitu.
Dia menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut, memberikan bantuan sehingga tidak tahu kalau perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap. Hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika meliputi 1. Menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan menentu sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional. Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan Pancasila. Sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama, sila ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. Yang kedua, sila kemanusiaan memiliki prinsip ecne human. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasarkan pada nilai kemanusiaan tertinggi atau kebijakan dan kearifan. Yang ketiga, sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menetapkan pada kewajiban saja atau tujuan saja, akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan atau virtu etis. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Suatu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan. Penyelenggaraan negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh penghulu, bulat tata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya, bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik, institusi, sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu 1 dimensi tujuan, terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. 2. Dimensi sarana, memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. 3. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik
Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Thank you for watching.